Hadapi mafia tanah, Jokowi gandeng Adian Napitupulu. Mampus. Seluruh jajaran kementerian, APR, BPN untuk bersama-sama kepolisian di Polda masing-masing untuk berkomitmen memberantas mafia tanah. Ini hanya awal dimulainya komitmen kita bersama, dan kita pastikan bahwa prosedur hukum dilalui dengan baik tanpa pandang bulu. Komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada, mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Pada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Ikan kami ini sifatnya berkesinambungan. Mungkin ada potensi oknum-oknum lain yang akan kita tangkap. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Beberapa waktu yang lalu, Jokowi sempat mengadakan reshuffle pada 2 kementerian, yakni Agraria dan Perdagangan. Ternyata, kini kita tahu kalau beliau sangat konsen pada 2 hal tersebut. Zulkifli Hasan sendiri sempat ditegur langsung kalau dirinya harus fokus menurunkan harga minyak goreng. Ya, pemberitaan soal Zulhas yang mengkampanyekan anaknya di pasar tentunya sangat mengecewakan Presiden. Di wilayah pihak masalah mafia tanah, ternyata masih menghantui bangsa ini. Pengangkatan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR masih terus dipantau juga dan didukung oleh Jokowi. Hal ini juga terkait berita mengejutkan bahwa ada banyak sertifikat mengendap di kantor BPN selama bertahun-tahun. Aparat sendiri tidak bisa membereskan masalah ini jika masyarakat tidak terus serta mengawal, dan sebelumnya diberitakan oleh fifa.co.id sejumlah barang bukti dan kejanggalan terkait praktik mafia tanah didapati polisi saat mengecek di kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jakarta Selatan. Penggeledahan yang dilakukan polisi menyusul penangkapan 4 pejabat BPN di Jakarta dan Bekasi kemarin. Hari ini kami melakukan penggeledahan. Ternyata kami temukan sertifikat-sertifikat yang seharusnya sudah diserahkan dari 3 tahun yang lalu, tapi ternyata belum diserahkan, kata Direktur, ujar Polda Metro Jaya. Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi kepada wartawan. Nah, mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat itu mengatakan adanya pergeseran modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Biasanya kasus mafia tanah terjadi dalam proses peralihan sertifikat. Dari sisi pelaku ini adalah fenomena yang baru. Jadi selama ini kan mafianya yang sering disampaikan adalah pada saat proses pengembalian hak. Tapi yang saat ini pada proses penerbitan. Tapi artinya ya kalau melibatkan beberapa instansi, bahkan oknum BPN sendiri, ujarnya. Nah, sadar bahwa musuh yang dihadapi di bidang agraria tak main-main. Jokowi akhirnya memanggil Adian Napitupulu untuk ikut serta menyuarakan hal ini. Mantan aktivis 98 tersebut memang sangat lantang mengungkap kebenaran, sekalipun menyakitkan. Adian Napitupulu juga sempat menyebut bahwa staf khusus presiden seperti pajangan yang makan gaji buta. Belakangan memang ada konflik kepentingan dan bisnis yang membuat 2 staf khusus mengundurkan diri. Kini tinggal tunggu sepak terjang Adian Napitupulu untuk menghantam musuh negara di bidang agraria ini. Dan seperti dilansir dari detik.com, dalam pertemuan itu salah satu yang dibahas adalah masalah agraria, kemudian juga tentang perekonomian saat ini. Salah satunya adalah penyelesaian konflik agraria, juga bicara tentang resesi global. Pak Presiden memberikan data bahwa per hari ini secara ekonomi justru kita jauh lebih bagus dibandingkan banyak negara lain.
Jokowi, kata Adian, juga meminta para aktivis membantu permasalahan tanah. Jokowi pun meminta aktivis aktif untuk berkoordinasi dengan Kementerian ATR atau BPN. Ya, semoga saja dengan keterlibatan mantan aktivis 98 seperti Adian Napitupulu akan ditekanan dahsyat bagi mafia tanah dan oknum pemerintah yang melindunginya. Kita tunggu gebrakan Adian yang akan menampar mereka semua. Mungkin saja mereka sudah tidak ada rasa empati dan rasa patuh kepada hukum. Maka saatnya teguran keras harus dilayangkan. Bagaimanapun masih mending staf khusus yang makan gaji buta ketimbang oknum pemerintah seperti BPN yang makan hak rakyat. Maksudnya, sama ini sangat mengerikan. Sebagai contoh saja, sekelas TNI yang ditakuti oleh mayoritas masyarakat saja berani dikadalin sama mafia tanah. Apalagi rakyat kecil. Logika sehat berpikir lahan milik TNI Angkatan Laut seluas 32 hektar di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Mereka saja berani mengembat, apalagi tanah orang biasa. Jadi hebat sekali para mafia tanah di negeri ini. Masa markas TNI Angkatan Laut bisa dikadalin sama masyarakat para mafia tanah? Berani pasang badan menyasar institusi TNI. Dan menurut Komandan Pusat Polisi Militer TNI Laksamana Muda Nazali mengungkapkan lahan TNI Angkatan Laut itu mulai diklaim sejak tahun 1996 dan saat itu lahan ini digugat oleh 7 pihak. Dari ke-7 penggugat itu 6 diantaranya kalah, namun masih tersisa itu mafia tanah yang entah bagaimana caranya kok bisa-bisanya berhasil memenangkan gugatan. Beberapa waktu yang lalu Jokowi sempat mengadakan reshuffle pada 2 kementerian, yakni Agraria dan Perdagangan. Ternyata kini kita tahu kalau beliau sangat konsen pada 2 hal tersebut. Zulkifli Hasan sendiri sempat ditegur langsung kalau dirinya harus fokus menurunkan harga minyak goreng. Ya, pemberitaan soal Zulhas yang mengkampanyekan anaknya di pasar tentunya sangat mengecewakan Presiden. Di wilayah pihak masalah mafia tanah, ternyata masih menghantui bangsa ini. Pengangkatan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR masih terus dipantau juga dan didukung oleh Jokowi. Hal ini juga terkait berita mengejutkan bahwa ada banyak sertifikat mengendap di kantor BPN selama bertahun-tahun. Aparat sendiri tidak bisa membereskan masalah ini jika masyarakat tidak terus serta mengawal. Dan sebelumnya diberitakan oleh fifa.co.id sejumlah barang bukti dan kejanggalan terkait praktik mafia tanah didapati polisi saat mengecek di kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jakarta Selatan. Penggeledahan yang dilakukan polisi menyusul penangkapan 4 pejabat BPN di Jakarta dan Bekasi kemarin. Hari ini kami melakukan penggeledahan. Ternyata kami temukan sertifikat-sertifikat yang seharusnya sudah diserahkan dari 3 tahun yang lalu, tapi ternyata belum diserahkan, kata Direktur, ujar Polda Metro Jaya. Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi kepada wartawan. Nah, mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat itu mengatakan adanya pergeseran modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Biasanya kasus mafia tanah terjadi dalam proses peralihan sertifikat. Dari sisi pelaku ini adalah fenomena yang baru. Jadi selama ini kan mafianya yang sering disampaikan adalah pada saat proses pengembalian hak. Tapi yang saat ini pada proses penerbitan. Tapi artinya ya kalau melibatkan beberapa instansi, bahkan oknum BPN sendiri, ujarnya. Nah, sadar bahwa musuh yang dihadapi di bidang agraria tak main-main. Jokowi akhirnya memanggil Adian Napitupulu untuk ikut serta menyuarakan hal ini. Mantan aktivis 98 tersebut memang sangat lantang mengungkap kebenaran, sekalipun menyakitkan. Adian Napitupulu juga sempat menyebut bahwa staf khusus presiden seperti pajangan yang makan gaji buta. Belakangan memang ada konflik kepentingan dan bisnis yang membuat 2 staf khusus mengundurkan diri. Kini tinggal tunggu sepak terjang Adian Napitupulu untuk menghantam musuh negara di bidang agraria ini. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.